Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Seperti biasa, yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada dan saya ditemani dari sebelah kiri, kanan saya nih. Saya Kajito Elkayeni. Dan sebelah kiri saya. Saya Irwan Amrizal. Nah, ini baru nih Mas Irwan Amrizal ya pemirsa Cokro TV. Jadi Mas Irwan beliau ini pernah jadi wartawan, peneliti ya. Dan sekarang juga aktif meneliti, masih penelitian ya, meneliti terkait perkembangan politik khususnya ya. Jadi pas banget nih kita ngobrol di sini menghadirkan Mas Irwan. Kalau Mas Kajito, Bro Kajito saya manggilnya nggak perlu dong saya perkenalkan karena udah sering menemani saya di program acara ini. Pemirsa Cokro TV, kita akan membahas masih yang ramai ini terkait penundaan pemilu dan juga 3 periode masa jabatan presiden. Karena kemarin itu Presiden Jokowi sudah menanggapi ramainya perbincangan terkait yang tadi saya sebutkan ya, penundaan pemilu dan 3 periode. Kata Pak Jokowi kira-kira begini, bahwa beliau itu akan tunduk, taat, dan patuh katanya kepada konstitusi. Nah, konstitusi kita kan sebenarnya 2 kali menjabat ya sebagai presiden, dan juga pemilu itu selalu 5 tahun sekali. Nah, tapi kita nggak tahu nih perkembangannya gimana, makanya ini masih menarik untuk terus kita bicarakan. Dan seakan-akan dengan adanya perbincangan soal penundaan pemilu dan juga masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode ini memang ada semacam kekhawatiran atau ketidak percaya diri gitu loh dari khususnya mungkin dari pendukungnya Presiden Jokowi, bahwa ini kalau nyari presiden di luar Pak Jokowi itu kayaknya susah banget gitu. Jadi nyari penggantinya itu susah banget. Nah, kita akan membicarakan itu. Benarkah seperti itu? Kita akan tahu data-datanya dari Mas Irwan. Oke, kita mulai langsung nih pembicaranya. Siapa dulu? Terserah, Mas Irwan monggo. Oke, mungkin data lebih menarik karena pemirsa mungkin juga mengikuti ya bahwa berbagai lembaga survei sudah mengeluarkan hasil surveinya ya, dan kita tahu nama-nama siapa aja yang keluar di survei itu. Biar Mas Irwan sendiri yang akan menjelaskan. Ayo langsung. Oke, terima kasih Tenong, teman-teman dan juga pemirsa Cokro TV yang sedang menyaksikan acara ini. Saya hanya ingin memaparkan 3 hasil survei yang dirilis oleh 3 lembaga berbeda. Yang pertama Indikator, kemudian Litbang Kompas, dan terakhir adalah SMRC, lembaga yang saya bekerja sekarang di sana. Nah, Indikator ini memang pernah merilis survei, tapi tidak cukup baru-baru amat gitu ya. Ini survei yang dilakukan oleh Indikator pada tanggal 6 sampai 11 Desember. Nah, ada beberapa pertanyaan dalam survei ini tentu saja, dan ada beberapa pertanyaan juga terkait dengan pilihan presiden dengan berbagai simulasinya. Biasanya Tenong, Bro Kajito, dalam pertanyaan survei yang diajukan gitu ya ke responden atau ke warga yang kemudian menjadi responden, itu tidak hanya sekali tanya. Ada beberapa simulasi, gitu ya? ada beberapa simulasi yang paling sering diawali adalah biasanya pertanyaan yang spontan sifatnya, yang top of mind. Kita ingin menguji seberapa kuat nama-nama yang beredar itu di benak para pemilih atau para responden. Dan itu biasanya memang angkanya nggak terlalu kecil karena memang selain karena waktu dengan Pilpres ini masih agak lama, yang kedua juga ya pemilih kan tentu banyak pekerjaan yang lain, sehingga untuk terlintas begitu saja nama itu butuh effort yang kuat gitu ya. Oleh pemilih. Kemudian juga ada beberapa simulasi. Poin saya adalah dari beberapa simulasi itu memang ada beberapa nama yang perolehan suaranya cukup tinggi. Siapa aja tuh? Yang paling sering disebut-sebut namanya dan mendapatkan perolehan suara yang paling tinggi biasanya ada 3 nama. Tenong. Dan mungkin Tenong dan juga pemirsa Cokro TV juga udah tahu ya. Pertama adalah ya tentu saja Pak Ganjar Pranowo,
terus kemudian Pak Prabowo Subianto, dan ketiga adalah Pak Anies Baswedan. Biasanya tiga nama ini selalu muncul dan memperoleh suara yang cukup tinggi di berbagai simulasi. Baik yang tadi saya sebut itu misalnya simulasi top of mind, jawaban spontan, maupun misalnya simulasi tiga pilihan calon, hanya terpilih tiga pilihan calon. Dikerucutkan. Nah, kalau misalnya kita merujuk pada surveinya indikator, misalnya top of mind Pak Ganjar itu adalah 13,1. Kemudian Pak Prabowo itu 8,9 dan Pak Anies Baswedan itu 8,7. Jadi antara yang kedua dan ketiga itu selisih tipis tapi dengan Pak Ganjar itu lumayan jauh gitu ya. Begitu juga dengan simulasi yang lain, termasuk misalnya simulasi tiga nama seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, misalnya dalam simulasi tiga nama itu yang tahu atau yang yang suara yang paling mendapat dukungan suara dari tiga nama ini adalah lagi-lagi Pak Ganjar, yang kedua adalah Pak Prabowo, dan Pak Anies Baswedan. Itu dengan angka-angka yang variatif, tapi yang perlu kita highlight adalah suara Pak Ganjar itu paling unggul sendiri dibanding jauh suara, gitu ya. Jadi kalau perbandingan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies itu masih selisih margin of error, gitu. Begitu juga dengan Litbang Kompas, kita bisa melihat misalnya rilis yang baru disampaikan oleh Litbang Kompas. Baru ini ya, kalau baru, yang Litbang Kompas kan baru sekali. Misalnya dalam pertanyaan yang diajukan adalah misalnya Pak Ganjar itu mendapat suara, tapi Pak Ganjar yang nomor satu ya? Poinnya Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo, dan ketiga adalah Pak Anies Baswedan. Begitu juga dalam simulasi-simulasi yang lain. Nah, di lembaga kami sendiri, SMRC, itu juga merilis hasil survei baru-baru ini. Tapi ini berbeda dengan survei yang sudah ada sebelumnya, Tenong Brokajito. Ini adalah survei yang dilakukan terhadap pemilih kritis. Yang dimaksud dengan pemilih kritis itu apa itu? Jadi sebetulnya pemilih kritis itu adalah bagian dari pemilih nasional. Cuman yang membedakan adalah pemilih kritis itu adalah dia memiliki smartphone, pendidikannya tinggi, educated mengikuti perkembangan politik, berita segala macam. Ini seperti pemirsa Cokro TV ini. Ya, betul. Ya, pemilih kritis namanya. Dan tinggal di perkotaan. Nah, karena dia mengikuti berita secara umum, terutama berita-berita politik, maka mereka ini punya penilaian tersendiri terhadap isu-isu politik yang berkembang. Dan karena itulah kemudian kita sebut sebagai pemilih kritis. Nah, jumlahnya pemilih kritis ini dari total populasi nasional kita ada 75%. Tinggi ya? Cukup tinggi, dan ini membuat kita tentu saja bangga gitu ya, sebagai bangsa besar demokrasi gitu ya. Ada 75% pemilih kita itu yang memilih berdasarkan pengetahuan yang dia dapat gitu. Jadi bukan hanya pemilih yang mudah digiring dan lain sebagainya. Nah, dalam penelitian itu kami juga melakukan pertanyaan kepada pemilih kritis ini. Lagi-lagi dari berbagai simulasi yang kemudian menonjol hanya ada 3 nama paling tidak gitu ya. Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan kemudian Pak Anies. Jadi Pak Ganjar masih tetap di nomor pertama. Nilainya berapa itu antara Pak Ganjar, Pak Prabowo, sama Pak Anies? Misalnya, cukup tinggi nggak bedanya? Misalnya ya dalam simulasi 3 nama tertutup ya. Ini yang sudah kita kerucutkan gitu ya. Pak Ganjar itu 34,7, Pak Anies itu Pak Anies dalam simulasi ini di posisi kedua 23,3, dan kemudian Pak Prabowo itu 21,9. Selisih antara Pak Anies dan Pak Prabowo itu sebetulnya masih margin of error sih. Tapi paling tidak yang kita bisa lihat dari data ini adalah Pak Ganjar itu paling unggul sendiri dibanding yang lain. Kurang lebih begitu, Tenong. Jedanya cukup tinggi ya. Iya. Nah, kalau kita ngelihat nih Bro Kajito dari data-data yang disampaikan oleh Mas Irwan tadi, ini cukup menggambarkan kecenderungan atau tren dari masyarakat kita terkait pemimpin setelah Pak Jokowi ya.
Nah, gimana Bro Kajito ngelihat? Jadi artinya kan sebenarnya nggak pesimis apa? Pesimis betul. amat dong ya? Betul sekali. Ya, nggak suram-suram. Nggak suram-suram amat ya. Saya ingin mengawali dengan opening dari Mbak Nong tadi ya, tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Ada usulan menambahi satu, yang kedua ingin mengamandemen UUD 45 dan menjadikan jabatan presiden bisa 3 periode. 3 periode. Dari sana saya membaca ini adalah sebuah kegelisahan elit politik ya. Jadi siapapun itu, bisa dari elit partai, bisa dari para penguasa, bisa dari para katakanlah apa ya, bohir lah istilahnya kan, yang memegang. Kalau kata Pak Bahlil kan pengusaha-pengusaha. Nah, itu sebut saja begitu. Gitu, itu kan udah keluar. Jadi ini nggak hoax kan. Sebut saja mawar gitu ya. Nah, mereka ini gelisah gitu loh. Gelisah dengan situasi yang mereka lihat kalau pimpinannya adalah pendatang baru misalnya begitu ya. Jadi mereka ingin supaya kalau bisa itu orang lama aja yang udah jelas gitu loh. Jalurnya udah terang gitu. Kita udah paham cara kerjanya dan sebagainya. Nah, maka kegelisahan elit politik itu dimunculkan dari apa tadi? Operasi ya semacam itu ya, dari rencana, dari wacana tadi perpanjangan masa jabatan presiden tadi. Dan ini menurut saya berbahaya. Seolah-olah Indonesia itu nggak ada calon lagi selain mereka gitu loh. Seolah-olah itu suram banget Indonesia gitu loh. Harus Jokowi lagi. Padahal di antara 200 sekian juta penduduk Indonesia, masa sih nggak ada sih beberapa orang yang terpilih, beberapa orang yang minimal mendekati Jokowi lah kalau nggak bisa melebihi ya. Minimal dia merakyat, sederhana, punya etos kerja tinggi dan sebagainya. Nah, menyoal hasil survei beberapa hari ini terutama SMRC saya tertarik ya sekali karena unik gitu ya saya melihatnya. Tadi yang disampaikan Bro Irwan tadi bahwa ada 75% pemilih kritis di Indonesia ini, dan dari 34% ya tadi ya itu memilih Ganjar Pranowo, kemudian yang kedua malah Anies, yang ketiga baru Prabowo. Nah, fenomena ini menunjukkan ada gerakan akar rumput ya. Jadi kegelisahan elit partai tadi dengan berbagai wacana yang wagu tadi lah katakanlah ya, itu dijawab oleh akar rumput terutama yang kritis bahwa ini loh, ini ada kami itu menghendaki yang lain gitu loh. Kami menghendaki figur berbeda, nggak usah perpanjangan. Ini kami menentukan pilihan dengan lewat survei tadi bahwasanya kami memilih orang-orang yang minimal bisa lah melanjutkan kinerja Pak Jokowi. Itu kayak semacam hasil survei ini tuh kayak semacam sinyal ya Bro ya. Kayak sinyal dari akar rumput yang tadi dibilang bahwa memang orang seperti Presiden Jokowi untuk memimpin bangsa ini memang ya agak sulit. Tetapi yang mendekati figur seperti Presiden Jokowi dalam bentuk misalnya yang dari 3 survei ini yang unggul itu adalah Pak Ganjar, itu yang mendekati itu adalah Pak Ganjar kan? Jadi memang menarik ya Pak Ganjar ini karena termasuk Anies ya, saya harus jujur bahwa Anies ini juga menarik. Mereka ini bukan dari partai loh. Bukan tokoh elit partai. Bukan tokoh elit partai, bukan berdarah biru. Tapi dukungan masyarakat begitu besar. Ada apa ini gitu. Nah, fenomena ini tentu saja membuat elit politik kita itu harus belajar ya bahwasanya ini bukan era Orde Baru, ini bukan era di awal-awal dulu ketika kita baru belajar berdemokrasi gitu. Bahwasanya Indonesia ini sudah selangkah ke depan. Para pemilih ini sudah modern, sudah kritis, bahkan disebut ada 75% tadi, dan mereka merupakan gambaran dari realitas kita sesungguhnya. Jadi kalau saat ini elit politik masih mewacanakan untuk kembali ke kekuasaan partai misalnya seperti itu ya, kekuasaan orang-orang lama yang mengatur jalannya demokrasi, ini sangat berbahaya. Padahal sebagaimana diperlihatkan dalam survei tadi, fenomenanya sudah berbeda. Gitu. Nah, kalau Mas Irwan sendiri nih ngelihat dari hasil survei, tadi kan yang unggul bahwa 3 dan hanya yang elit partai itu kan hanya 1 yaitu Pak Prabowo Subianto ya. Tapi 2 Ganjar dan Anies itu. Ganjar memang orang PDIP tapi kan bukan elit seperti yang tadi disampaikan oleh Bro Kajito. Anies malah bukan dari partai kan. Nah, kalau misalnya ngelihat nama-nama, apakah ada yang unggul nggak? Misalnya dari orang partai, yang elit partai, yang suatu saat karena ini kan pemilu masih sekitar kurang 1,5 tahun lah ya nanti efektifnya gitu. Misalnya dimungkinkan kalau ngelihat dari tren survei gitu. Ada nggak sih yang kira-kira akan melejit gitu?
Kalau ngelihat dari angka ya, ya. Oke, sebelum menjawab itu saya ingin menanggapi tadi pernyataan Kak Jito bahwa itu semacam elit tidak percaya dengan pilihan yang ada pasca Pak Jokowi gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat gitu ya, dari 3 nama yang muncul lah paling tidak gitu ya, 2 orang yang muncul ini adalah orang yang sudah jelas track record-nya. Misalnya Pak Ganjar itu dia bukan pemimpin yang diperam ya, dikarbit gitu ya. Beliau sudah mengikuti pemilu selama 2 kali gitu ya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Begitu juga ketika beliau di legislatif gitu. Jadi anggota DPR ya. Beliau ini punya track record panjang sebagai pejabat publik baik di legislatif maupun di eksekutif. Kemudian juga Pak Anies ya, walaupun memang jangka waktunya dibanding Pak Ganjar itu lebih lama. Begitu juga dengan Pak Prabowo. Jadi sebetulnya kalau elit itu tidak percaya dengan apa yang ada, sementara 3 tokoh ini punya track record, itu kan justru kayak mereka tuh tidak berkaca atau tidak melakukan riset lebih jauh gitu loh. Mestinya dari 3 nama ini mereka tinggal melakukan riset lebih jauh, mana yang kira-kira bisa melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi gitu ya. Kan dari situ bisa kita lihat bahwa dari 3 nama ini yang paling dekat, paling tidak dari sisi partai dan kemudian juga ideologi kan adalah Pak Ganjar. Ya, dan kita juga melihat bahwa selain faktor misalnya skill, kemampuan, kemudian kompetensi, Pak Ganjar juga punya kualitas yang dimiliki juga pada Pak Jokowi, misalnya merakyat, kemudian perhatian pada publik dan tidak ada sekat dengan publik itu. Jadi paling tidak punya kemiripan lah antara sosok Pak Jokowi dengan Pak Ganjar. Dan dari situ juga kita melihat bahwa Pak Ganjar bukan juga tipikal gubernur yang lebih suka di kantornya, tapi lebih suka belusukan. Jadi dari 3 tokoh yang akan muncul ini, paling tidak elit sudah bisa melihat mana yang kira-kira punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Itulah yang kemudian mestinya kita dorong gitu ya untuk sama-sama. Kalau misalnya elit ingin agar pembangunan ini tidak terhenti pada sosok yang tidak punya kriteria yang sama dengan Pak Jokowi. Itu kan begitu ya teorinya gitu ya. Jadi elit itu semestinya tidak mengabaikan aspirasi rakyat yang ditunjukkan dalam hasil survei selama ini ya. Betul, ditambah ada aspirasi survei gitu kan. Survei menunjukkan hampir semua lembaga survei terutama yang kredibel ya, seperti 3 lembaga tadi yang saya sebut, itu menunjukkan bahwa ada 3 nama dan lagi-lagi 3 nama itu mengerucut pada 3 sosok gitu kan, Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies, dan itu konsisten di mana-mana gitu. Dan kita lihat bahwa juga kekuatan atau perolehan suaranya Pak Ganjar lebih unggul dibanding 2 nama yang lain, yaitu Pak Prabowo dan Pak Anies. Jadi paling tidak elit bisa melihat bahwa ada aspirasi lain dari publik, bahwa publik sudah punya sanjungan baru, tokoh baru yang mereka anggap bisa melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi gitu kan. Dan ini mestinya disambut oleh elit yang daripada misalnya menggolkan atau mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan 3 periode, baiknya aspirasi ini yang kemudian disambut oleh elit, bukan malah mewacanakan isu yang lain yang pada akhirnya membuat gaduh di dalam negeri kita gitu. Ya, ini menarik ya yang disampaikan oleh Mas Irwan tadi, bahwa elit politik itu seperti menutup mata atas aspirasi yang terwujud dalam bentuk hasil survei selama ini, dan survei itu sangat konsisten gitu ya. Nah, kalau Bro Kajito ngelihat kondisi yang tadi disebutkan oleh Mas Irawan itu gimana? Maksudnya apakah memang ini elit politik sudah keenakan berkuasa sehingga nggak mau diganti? Kan memang dengan sendirinya kan kalau presidennya diganti, ya kan yang lain-lain juga mungkin akan ikut. Apakah melihat seperti itu atau memang ada hal yang lebih substantif dari soal kekuasaan aja nih? Saya melihat ini adalah upaya untuk kalau boleh disebut penjegalan ya. Bahwasanya tokoh politik atau calon potensial di luar partai ini kurang kooperatif bagi elit partai.
bisa dikatakan seperti itu ya. Hmm. Kalau yang tokoh yang maju dari elit partai, mereka akan membagi kue dengan sesama mereka, gampang gitu loh. Dan mereka sudah paham bahasa sesama elit partai. Oh gampang sih ini tinggal dibagikan gitu. Cuman kalau orang luar, sebutkanlah Pak Jokowi di waktu masa periode pertamanya itu agak pusing juga kan, karena misalnya PDI cuma dapat sekian, ini cuma dapat sekian, sementara oposisi malah dimasukin ke dalam gerbong dan sebagainya dan sebagainya. Nah, meskipun kemudian ada wacana untuk memperpanjang itu ketika Pak Jokowi masuk periode kedua, ternyata mereka lebih nyaman itu, mungkin begitu ya. Kalau nanti ada tokoh baru lagi, wah ini penyesuaian lagi seperti di periode pertama dan ini berbahaya lagi, mungkin begitu. Maka ada upaya-upaya penjagalan saya sebut tadi. Contoh gampangnya ya seperti Ganjar Pranowo ini. Dia ini kan memang kader partai dari awal, dari sejak mahasiswa, katakanlah begitu ya. Dan dia ini kalau orang Jawa bilang pecah gesang derek Mega. Jadi, apa itu artinya? Nah, artinya ya, diartikan ya. Pecah gesang derek Bu Mega itu ya hidup mati ikut Ibu Mega. Artinya jadi begitu. Sangat loyal lah ya. Dia sangat loyal. Sudah teruji keloyalannya. Nah, tapi meskipun begitu elit partai dari PDIP agaknya memang terbelah ya. Saya tidak mengatakan bahwa mereka semua melakukan upaya penjagalan, enggak. Ada sebagian yang mendukung darah biru, katakanlah Puan begitu ya. Ada sebagian yang bahkan menyebut diri mereka celeng misalnya begitu ya, dengan menyatakan dukungan Ganjar dan sebagainya. Nah, upaya-upaya penjagalan ini tentu akan terus terjadi ya. Maka untuk menghindari efek lebih buruk terhadap demokrasi kalau sampai orang-orang yang baik, orang-orang potensial disingkirkan dari panggung, ini harus ada peran dari partai politik itu sendiri. Kan nggak semua partai begitu kan, ada partai-partai yang mungkin masih punya harapan ke depan lah terhadap calon presiden tadi. Idealis lah. Nah, begitu. Mengikuti arus bawah itu kan. Ya, partai-partai ini harus berani memberikan perahu bagi kader partai atau siapapun yang ditolak oleh partai untuk maju gitu. Istilahnya begitu ya. Jadi nanti partai-partai sebelumnya yang lepeh katakanlah begitu atau menjegal calon potensial tadi akan berpikir ulang bahwa ada partai-partai lain yang bersedia menyediakan perahu untuk mereka. Karena wacana yang selama ini saya lihat tuh setiap elit partai itu ingin maju sendiri. Golkar ingin maju sendiri, ya, PKB mereka punya calonnya sendiri-sendiri kan. Kansnya kecil banget gitu loh. Perolehan suara mereka sangat kecil, tapi mereka ingin mempertahankan eksistensi mereka di depan publik, di depan panggung. Nah, ini kan berbahaya sekali kalau mereka terus egois. Alangkah baiknya partai-partai ini yang nggak punya calon potensial, ya udahlah serahkan kepada kader atau orang lain yang memang potensial untuk bisa mereka dorong. Tapi politik tidak semudah itu, Bu. Ya kan? Nggak bisa segampang itu, karena yang saya dengar nih pemirsa Cokro TV, buat misalnya ketua-ketua partai itu kan mereka juga punya kayak semacam keinginan untuk membesarkan partainya juga kan. Tapi ya itulah, makanya pertanyaan tadi saya ajukan ke Irwan mungkin sekarang udah sangat relevan untuk dijawab ya. Apakah dari partai gitu itu ada nggak sih kecenderungan untuk bisa menyalip dua nama Ganjar dan Anies ini? Selain Pak Prabowo ya, Pak Prabowo kan juga udah sepuh, kasihan kalau saya betul. Nah, saya lagi-lagi merujuk pada temuan survei SMRC tentang pemilih kritis, Tenong. Jadi kalau kita melihat data perolehan pimpinan atau elit partai ya dari kelompok pemilih kritis itu kisaran hanya 3-4%. Sangat kecil sekali. Kecil banget ya. Yang pertama tentu saja Pak Prabowo ya, karena beliau kan sudah hampir 4 kali ya kalau misalnya 2014 ini menyalonkan diri lagi. Terus kemudian kedua itu ada nama AHY. AHY kan juga karena pernah ikut Pilkada Jakarta, kemudian jadi ketua umum ya, namanya masih berkibar gitu ya. Kemudian Ibu Puan gimana? Ibu Puan yang ketiga gitu. Tapi lagi-lagi perolehan suara dari kelompok kritis kepada elit ini hanya kisaran 3-4% gitu. Jadi kalau mereka memaksakan untuk menjadi calon presiden, itu sangat kuat. Dan yang lain ya ada banyak nama. Bahkan ada di dalam survei ini pimpinan
partai itu yang dukungannya 0,0%, artinya tidak dapat dukungan sama sekali. Padahal dia ketua partai ya. Padahal ketua partai. Nah, makanya memang pemilih di Indonesia saat ini tidak lagi melihat elit partai itu sebagai calon pemimpin mereka. Betul. Mereka melihat ke tokoh-tokoh yang bisa dilihat atau bisa diraba rekam jejaknya. Apakah misalnya tokoh itu berasal dari kalangan kepala daerah, legislatif, dan yang lain-lain. Itu kan sesuatu yang bisa mereka sentuh, bisa mereka rasakan langsung ya, walaupun memang segmennya masih lokal-lokal gitu ya. Tapi segmen yang lokal ini bisa diamplifikasi untuk pemilih yang nasional. Nah, makanya kenapa kemudian perolehan suaranya Pak Ganjar, kemudian Pak Anies tinggi, karena ya beliau ini adalah kepala daerah yang kerjanya bisa dirasakan dan bisa dilihat gitu. Tidak seperti ketua partai yang kita nggak tahu kerjaan mereka tuh apa yang mereka kerjain kan kita nggak tahu. Paling hanya kunjungan ke sana, peresmian sana sini dan lain sebagainya. Mungkin Pak Erlangga punya kerjaan gitu ya sebagai menteri, Menko bahkan. Tapi kan orang juga tidak bisa melihat apa yang dilakukan sudah dia kerjakan, apakah itu adalah pekerjaan dia sendiri atau memang itu instruksi dari Pak Jokowi gitu loh. Jadi beda kalau misalnya dia adalah kepala daerah, maka orang bisa melihat bahwa apa yang dia kerjakan berdasarkan ide dia, janji politik dia dan lain sebagainya gitu. Betul sekali. Iya, menarik ini ya. Jadi masyarakat sendiri itu sudah pintar memilah antara apa yang harus dilakukan sebagai ketua partai dan calon pemimpin untuk memegang negeri ini. Jadi antara yang memegang partai itu tidak identik dia bisa menjadi presiden kan. Ini menurutku menarik. Artinya tidak bisa juga sekarang elit politik untuk memaksakan bahwa tidak ada calon kan. Kalau melihat dari aspirasi dalam bentuk hasil survei ini ya. Kecuali mereka menjegalnya. Kecuali mereka menjegalnya. Tapi menjegal lewat konstitusi tadi ya. Kalau kita melihat dari keriuhan wacana penundaan pemilu dan juga 3 periode ini. Jadi memang ujung-ujungnya ke situ ya. Nah, apa yang mau disampaikan nih buat pemirsa Cokro? Ini sebagai closing ya, Bro Kajito. Siap. Nah, saya ingin menambahi tadi soal penjegalan tadi ya, upaya untuk menjegal calon-calon potensial tadi, bahwasanya apa yang dilakukan elit dengan perpanjangan masa jabatan, entah itu dengan perpanjangan atau dengan 3 periode, itu untuk melemahkan calon potensial seperti Ganjar dan Anies. Karena periode mereka akan Ganjar terutama ya, periodenya akan selesai. Dan Anies tentu saja nggak dapat panggung sampai 2024. Dan dia harus mulai lagi dari 2024 nanti. Dan ini akan menyulitkan mereka juga kan. Makanya wacana tadi muncul sebagai upaya untuk bergaining ya bagi elit partai tadi. Kemudian kalau ditanyakan pesannya apa untuk penonton Cokro TV, maka melihat fenomena yang bahaya ini bagi demokrasi, para pemilih sebagai tuan ya dalam demokrasi itu harus kritis. Bagaimana pemilih kritis tadi 70%, mereka harus tahu bahwa ini mau dibelokkan ini oleh elit-elit partai atau elit politik lah, bukan elit partai ya, oleh orang-orang yang ingin status quo ya. Status quo, ingin menguasai arena yang sudah mereka kuasai saat ini. Maka para pemilih ini punya kekuatan ya untuk melakukan dukungan, misalnya menjamurnya relawan. Itu salah satu daya gedor loh. Kalau dukungan publik sangat kuat, nanti kan tinggal partai apapun bisa masuk gitu loh. Dan ini harus dilakukan oleh para pemilih, siapapun mereka. Karena inilah waktunya mereka untuk membuat perubahan. Kalau tidak segera bergerak sekarang, maka bisa jadi hasilnya sebaliknya, penjagalan akan terjadi, dan calon potensial akan tersedia. Dan ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan banget. Gimana closing dari Mas Irwan? Yang jelas sih elit politik harus sadar ya bahwa masyarakat itu punya suaranya tersendiri gitu. Dan masyarakat terutama pemilih kritis itu tidak bisa disetir oleh keinginan kelompok elit gitu ya. Mereka punya pilihannya sendiri, punya jagoannya sendiri, dan mereka akan mempertahankan itu sebisa yang mereka lakukan gitu ya. Karena itu kalau ingin elit tetap diterima di tengah masyarakat, di tengah pemilih, ya paling tidak elit juga harus ikut apa yang disampaikan oleh masyarakat yang terekam dalam survei-survei ini. Jangan kemudian elit mencoba melawan apa yang ingin disampaikan oleh
massa Masyarakat. gitu atau pemilih gitu. Karena kalau gelombang ini membesar itu kan menunjukkan bahwa pemilih memang punya pandangannya sendiri. Betul. Yang tentu saja bisa berbeda dengan elit gitu. Dan ketika elit tidak mengikuti arah keinginan atau kecenderungan pemilih, maka elit ya akan tersingkir pada akhirnya oleh pemilih itu sendiri gitu. Dan apalagi elit ini kan juga punya kepentingan untuk menaikkan gitu ya partainya melalui pemilihan legislatif gitu. Jangan hanya karena misalnya untuk urusan capres kemudian melawan katakanlah arus pemilih kemudian bisa berdampak pada partainya sendiri gitu kan. Maka lagi-lagi elit politik siapapun itu harus bijak melihat keinginan partai. Terus yang kedua dari sisi pemilih ya pemilih tetap harus kritis menyampaikan apa yang ada di pikirannya, apa yang menjadi pandangan-pandangannya. Dan sejauh ini sih saya senang ya, karena pemilih kita walaupun misalnya sangat cinta dengan Pak Jokowi, tapi rasional, tapi mereka sangat menolak dengan wacana penambahan tiga periode ini gitu. Mereka tetap konsisten menjadi penjaga demokrasi ya. Dan penjaga konstitusi di negeri ini. Dan karena itu mestinya elit harus bisa belajar dengan pemilih ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya, ini menarik closing dari Mas Irwan ya. Dan kita sekarang sebenarnya juga berharap pada Pak Jokowinya sendiri ya untuk tidak tergoda. Untuk tidak tergoda tergoda oleh isu atau wacana soal perpanjangan ini. Jadi kalau misalnya kita ngelihat pernyataan Pak Jokowi, kita berharap Pak Jokowi itu lebih tegas seperti waktu beliau ngomong soal bahwa dia sama sekali tidak berminat untuk periode ketiga. Karena saya khawatir sebenarnya kalau misalnya ngelihat dari hasil survei yang tadi disampaikan oleh Mas Irwan khususnya untuk pemilih kritis ya, bisa-bisa kalau misalnya Pak Jokowi ini mengikuti arus penundaan pemilu atau 3 periode, saya khawatir legasinya itu kemudian jadi ini ya, jadi apa ya, nggak husnul khotimah gitu istilahnya itu nggak pas akhir nggak indah gitu. Itu yang saya khawatirkan kan, gitu. Oke. Dan akan banyak pemilihnya yang juga kecewa. Sangat gitu, betul. Karena pemilihnya tidak menginginkan Jokowi 3 periode atau bahkan ditunda gitu. Jadi Pak Jokowi daripada menyakitin hati pemilih ya mendingan lawan aja keinginan elit yang ingin menjegal tadi gitu. Jadi mestinya ya harus menjadi semacam garda terdepan juga bahwa memang saya akan menjaga konstitusi, tidak ada jabatan 3 periode, tidak ada penundaan pemilu kayak gitu-gitu ya. Kita berharap memang seperti itu dan memang sudah ada pernyataan dari Pak Jokowi, cuma kata orang-orang kok berbeda katanya, lebih ngambang kalau yang sekarang ini bro, makanya khawatir gitu pemirsa Cokro TV dan mungkin juga pemirsa Cokro TV juga mengalami hal yang sama, kekhawatiran seperti kita di sini ya. Oke, saya kira kita selesai Terima kasih Tenong. Perbincangan yang lagi viral sekarang dan kita akan ketemu lagi minggu depan di perbincangan yang hangat, panas. Bersama biasa nanti Kak Juto akan cari tema juga Mas Irwan nanti bisa bergabung lagi. Baik pemirsa Cokro TV, terima kasih sudah mengikuti yang lagi viral. Salam sehat semua, terima kasih. Terima kasih.